Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 241705154. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil ujian tengah praktikum saya di kecerdasan buatan atau AI. Jadi di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle. Untuk datasetnya itu seperti ini. Dataset ini adalah data makanan, nutrisi makanan dan kalori. Jadi pengelompokan apa namanya, makanan berdasarkan kalorinya gitu. Jadi di sini ada atribut-atributnya itu ada protein, karbohidrat, lemak, kemudian ada serat, gula dan ada total kalorinya. Kemudian ada apa namanya, pengelompokan berdasarkan kelas kalori. Ada medium, low sama satu lagi itu high. Jadi ini adalah pengelompokan berdasarkan kalorinya. Di sini ada keterangannya. Nah, apabila kalorinya itu kurang dari 400, dia itu dikategorikan sebagai low atau rendah. Kemudian medium itu dari 400 sampai 699 dan di atas 700 kalori itu dikategorikan high atau tinggi kalori gitu. Ini untuk datasetnya. Di sini ada sekitar 5.000 data atau 5.000 baris untuk datanya dan untuk atributnya itu ada 7. Nah, oke, saya jelasin sedikit tentang datasetnya itu. Jadi datasetnya itu tuh ada fitur sama ada target. Jadi fiturnya itu yang tadi ada protein, karbohidrat, lemak, serat, kemudian ada gula. Nah itu sama kalori. Nah itu dianggap sebagai fitur. Kemudian untuk target atau Y-nya itu adalah si kalori kalori kelasnya itu tadi yang ini. Nah ini adalah targetnya atau Y-nya. Ada low, high, sama medium. Kemudian permasalahan dari dataset ini adalah dia mengklasifikasikan tingkat kalori makanan berdasarkan jumlah kalorinya gitu, rendah, sedang atau tinggi. Oke, untuk studi kasusnya itu di sini mengklasifikasikan tingkat kalori makanan low, medium, high berdasarkan komposisi makronutrisi. Jadi yang akan digunakan untuk klasifikasi nanti itu adalah fitur-fitur yang apa namanya, ada di dataset ini. Namun untuk kolom kalori ini akan dibuang karena di kolom kalori ini, ketika kita menggunakan kolom kalori ini, dia bakal apa namanya, bakal lebih gampang mengedeteksi apakah kalori itu tinggi, rendah atau sedang. Jadi untuk kolom kalorinya ini kita buang biar si modelnya ini bisa apa namanya, melajarin dari data-data yang masih apa namanya, belum terlalu jelas gitu. Jadi kalau kita masukin kalori nanti modelnya terlalu gampang untuk ngedeteksi kalori kelasnya gitu. Nah, di sini saya menerapkan model klasifikasi apa namanya, Kiners-Nickborn atau KNN yang dioptimalin menggunakan genetic algorithm atau GA. Nah, jadi di sini GA itu tugasnya cuma melakukan fitur selection. Jadi di antara fitur-fitur ini, nah, nanti bakal dipilih fitur-fitur mana yang paling berpengaruh terhadap kalori ini, apa terhadap kalori kelas ini gitu. Oke. Kemudian saya di sini menggunakan pendekatan supervised learning. Nah, untuk mencegah kebocoran data informasi yang saya bilang tadi, si model lebih gampang dalam apa namanya, melakukan prediksi itu, saya menghilangkan kolom kalori ini. Jadi apa namanya, untuk mencegah data leak. Nah, kemudian langsung saja saya mulai di sini untuk programnya. Pertama saya import library dulu. Di sini ada beberapa library yang perlu diimport. Nah, yang pertama itu apa namanya, library library wajib. Bisa dibilang library wajib itu tiga ini. Oke, jadi yang pertama itu ada library Pandas. Nah, di sini untuk ngeload data yang ada di Drive. Jadi di sini kan saya menggunakan data apa namanya? Nih, data dari Google Drive. Nah, datanya itu tipenya CSV. Nah, jadi untuk ngeload data itu kita perlu namanya Pandas. Kemudian
ada NumPy. Nah, di sini NumPy itu untuk operasi-operasi penghitungan atau manipulasi array gitu. Terus ada apa namanya, library Matplotlib. Nah, ini buat visualisasi kayak grafik-grafik dan diagram-diagram gitu. Terus ada import. Nah, random ini buat nanti kita pakai di GE. Nah, GE itu kan untuk inisialisasi apa namanya, eh, populasi awal itu kan biasanya kan random. Nah, kita pakai apa namanya, import random ini buat inisialisasinya nanti di genetic algorithmnya. Kemudian untuk machine learningnya di sini kita pakai dari saya pakai dari scikit-learn. Di sini ada pertama itu train test split, ini buat misahin data yang buat testing atau data latih, kemudian sama data train buat data latih, kemudian data test buat data uji. Jadi dibagi dua gitu, data tesnya berapa persen, data ujinya berapa persen gitu. Kemudian ada apa namanya, preprocessing, ada standard scaler sama labor encoder. Nah, standard scaler ini buat apa namanya, apa, buat normalisasi si data yang kita punya ini. Nah, di sini kan agak jauh ya antara karbohidrat sama fiber. Nah, ini eh, kalau kita mentah gini, nanti bisa-bisa karbohidrat ini menang dari segi apa namanya, gedenya daripada fiber. Padahal belum tentu yang lebih gede karbohidratnya itu apa namanya, lebih unggul gitu. Karena fiber atau serat 9,9 ini bisa jadi lebih besar daripada karbohidrat yang 18 ini gitu. Jadi kita pakai yang namanya standard scaler buat ngenormalisasiin dia biar setara gitu. Terus ada labor encoder. Nah, ini buat apa namanya, encoding nanti datanya. Kemudian lanjut ke apa namanya, import yang model yang kita pakai yaitu KNN atau K-nurse Nickbird. Nah, itulah. Terus selanjutnya itu ada matrix. Ada akurasi score, precision score, recall score, sama F1 score. Nah, itu jadi library yang saya pakai itu ada itu. Nanti ada lagi library tambahan, beberapa library tambahan itu nanti ada di bawah lagi. Kemudian di sini untuk kodenya, nah ini untuk nge-import dari Google Drive. Kemudian di sini buat nge-load datanya pakai Pandas nih, di load. Nah, di sini untuk mastiin datanya itu ke load apa enggak, saya di sini print dia 5 data pertama. Kalau kalau kita lihat datanya itu, bentar. Nah, ini. Nah, ini 5 data pertama. Kalau kita lihat di sini 22 15 8 28. Di sini 22 15 28. Jadi ini datanya udah kebaca sama programnya gitu. Nah, pertama abis ngeload, kita lanjut ke pre-processing data. Nah, di sini yang pertama itu saya bersihin dari apa namanya? Bersihin dari missing value atau yang ada nilai yang kosong. Sebenarnya ini data yang saya pakai itu udah lumayan clean, nggak ada yang namanya missing value sama duplikat. Jadi saya di sini cuma mastiin aja. Di sini saya cek apakah ada yang nol atau yang kosong. Kemudian saya cek lagi di sini apakah ada yang duplikat. Kalau ada saya hapus di sini. Ini drop yang nol dan ini drop yang duplikat. Kemudian saya di sini normalisasiin datanya, saya clean. Jadi tadi kan masih ada yang namanya kolom kalori. Nah, kalau kolom kalori ini diikutin nanti bisa terjadi yang namanya data leak atau kebocoran informasi. Di si model ini nanti bakal lebih gampang buat nebak-nebak apa namanya, kalori kelasnya ini. Nah, makanya kita hapus kalori ini. Biar yang dipakai itu tuh nutrisi-nutrisi yang ada di dalam makanannya aja gitu. Jadi saya di sini hapus kolom kalorinya. Nah, di sini saya cek lagi, saya cetak lagi 5 data pertama, di sini udah nggak ada kolom kalori gitu. Oke, selanjutnya di sini saya misahin data, kan di sini ada dua data fitur sama target. Nah, di sini saya pisahin dulu data fitur sama data targetnya. Jadi saya bagi dua. Data fiturnya itu ada protein, karbohidrat, lemak, serat, sama gula. Kemudian targetnya itu ada kalori kelas ini. Gitu. Pertama di sini untuk data
data fiturnya, saya tinggal drop aja kolom yang ini, terus saya masukin ke variabel x, kemudian yang variabel y ini buat data kelas, data targetnya, yaitu saya masukin yang kalori kelas ini. Kemudian di sini saya buat variabel buat nyimpen nama-nama fitur yang kita pakai buat nanti biar gampang diproses gitu. Jadi nama-nama fiturnya saya masukin variabel. Kemudian saya ambil nama-namanya itu ada protein, karbohidrat, lemak, kemudian serat sama gula. Nah, terus untuk yang target saya di sini encoding. Di sini kan dia bentuknya masih dalam bentuk string. Jadi masih dalam bentuk kata medium, low gitu. Nah, jadi di sini saya mau encoding dia biar jadi eh, apa namanya? Biar jadi angka gitu, biar enak membuat diproses. Jadi untuk low itu saya kasih 0, kemudian medium itu 1 dan high itu 2 gitu. Lalu lanjut di sini saya split datanya jadi 2. Jadi ada data latih sama data uji gitu. Nah, di sini saya buat eh apa namanya? eh rasionya itu tuh 8:2 atau 80% buat data latih dan 20% buat data uji gitu. Oke, selanjutnya di sini ada saya langsung ke implementasi genetik algorithm. Nah, jadi di sini di awal tadi saya bilang genetik algorithm itu buat melakukan fitur selection. Jadi memilih fitur-fitur mana yang bakal digunain buat nentuin kalori kelas ini gitu. Nah, jadi di sini yang pertama itu saya tentuin kromosomnya dulu. Nah, di sini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 fitur. Nah, kromosomnya itu juga panjangnya 5 bit. Jadi angka 1 di fitur ini mewakili fitur yang terpilih. Nah, jadi misal di sini ada 10100. Nah, berarti ini fitur yang terpilih itu adalah protein, kemudian karbohidrat itu nggak kepilih, terus ada lemak itu kepilih, serat sama gula itu nggak kepilih. Jadi yang kepilih di sini di kromosom yang ini itu adalah protein sama lemak gitu kurang lebih. Oke, jadi kita lanjut ke inisialisasi GA. Jadi di sini saya inisialisasi untuk populasinya itu di sini saya bikin 4 aja. 4 populasi. Terus generasinya itu saya bikin 20. Jadi saya bikin 20 generasi biar dia bisa nemuin yang paling maksimal gitu. Kemudian mutation rate-nya itu saya bikin 10%. Jadi terjadi mutasinya itu cuma 10%. Nah, kemudian untuk kolom fiturnya itu tadi 5 ini. Dia ada 5 kolom fiturnya. Nah, di sini untuk yang pertama itu adalah kode buat inisialisasi populasi awal. Nah, di sini untuk inisialisasi populasi awal kita pakai tadi yang namanya random. Nah, jadi di antara ini 101000. Nah, ini kan awalnya kan 000. Nah, kalau 00 gini ini nggak boleh. Berarti kalau 000 gini nggak ada fitur yang kepilih. Kalau nggak ada fitur yang kepilih nanti gimana kita prosesnya gitu. Jadi di sini saya udah nanganin kalau dia keambilnya adalah 0000, kita kasih langsung fitness dia 0 gitu. Jadi eh, kita di sini mastiin bahwa yang kepilih itu atau kromosomnya itu harus ada angka satunya minimal 1 gitu. Nah, di sini saya random dia. Jadi saya random setiap satu-satu ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap indeks ini saya random. Yang mana yang dapat 0, yang mana yang dapat 1. Nah, terus jadilah dia populasi awal gitu. Nah, di sini dia bakal langsung apa namanya? tiga 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 empat populasi. Maksudnya 4 kromosom karena satu populasi sorry satu generasi itu ada 4 kromosom gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi 4 populasi itu tuh satu generasi itu ada 4 kromosom. Nah, jadi gini, pertama ini kan saya bikin populasi awal nih. Nah, populasi awal ini saya bikin langsung 4 nih, population size. Jadi dia bakal ngeluping sebanyak 4 kali. Nah, kemudian bakal ngebentuk random dari kromosomnya ini. Ada yang 10000 mungkin, ada yang 00010. Nah, gitu pokoknya. Nah, di sini kebentuklah dia populasi awalnya. Kita dapat di sini 10110. Berarti yang kepilih itu ada protein, terus ada lemak sama ada serat. Kemudian ada yang 1000000. Nah, ini yang kepilih cuma protein doang.
Kemudian ada yang 00, 1, 00. Nah, ini yang kepilih cuma lemak doang, dan yang terakhir itu 0,0001. Ini yang kepilih cuma gula. Jadi ini generasi awal atau populasi awalnya itu seperti ini yang kita dapat dari function create populasi atau membuat populasi awal ini gitu. Oke, lanjut ke penghitungan fitness. Nah, ini kan udah ketemu nih populasinya. Nah, di sini kalau udah ketemu kita hitung fitnessnya. Nah, di sini ngitungnya itu gimana? Yang pertama itu kita ambil yang ada nilai satunya. Jadi pokoknya tadi yang nilainya itu kayak gini 0,000 itu nggak bakal diambil atau langsung dijadiin 0 fitnessnya gitu. Terus abis itu dia bakal ngefilter dan nyimpen data yang fiturnya kepilih. Nah, ini nih maksudnya kan di sini kan yang kepilih itu protein, lemak sama serat. Nah, nanti dari data set yang tadi, nah data set ini itu diambil semua data protein, 5.000 data protein itu, kemudian 5.000 data lemak dan 5.000 data serat. Nah, itu karbohidrat sama gula itu dibuang. Nah, itu disimpan dulu. Jadi kromosom ini dia ngandung semua data dari tiga ini gitu, kurang lebih gitu. Kemudian di sini sekaligus ngelatih model KNN. Jadi buat ngitung akurasi atau fitnessnya ini sekalian make KNN-nya itu gitu. Nah, jadi di sini saya udah ngitung. Nah, ini yang pertama kita pilih fitur yang kepilih itu yang mana gitu. Kalau dia fitur yang kepilihnya itu ternyata dalamnya 000, dia bakal langsung dijadiin 0 fitnessnya. Nah, kalau dia enggak, dia bakal lanjut ke yang ini. Dia bakal ngefilter fitur-fitur yang tadi di fitur-fitur yang diambil. Nih. Satu satu ada di protein, lemak sama serat. Nah, jadi disimpan nih protein, lemak sama seratnya 5.000 data itu. Terus kemudian dimasukin ke variabel train sama tes ini. Nah, terus dicek nih akurasinya sama KNN. Terus bakal dikembaliin akurasinya. Nah, di sini kan tadi di awal itu ada 4 individu ya atau 4 kromosom. Nah, 4 kromosom itu 4-4-nya dicek di sini nih. Nah, habis dia dicek, kemudian di print nih, dicetak populasinya itu fitnessnya dapat berapa aja. Nah, dari data yang tadi, data yang ini nih, kromosom individu-individu tadi didapatkan akurasinya itu segini. Untuk yang paling atas ini protein, lemak sama serat itu dapat akurasi sekitar 0,7510. Nah, terus untuk yang protein doang itu dapat 0,65, terus yang lemak doang itu dapat 0,7090. Nah, 0,7090. Terus buat yang fiturnya itu gula gula doang itu dapat akurasi sekitar 0,6450. Nah, ini sangat wajar ya karena yang individu satu itu dia dapat kombinasi yang lumayan banyak ya, 3. Yang lainnya kan cuma satu 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 ini. Nah, ini dapat sekaligus 3. Makanya dia akurasinya lumayan gede gitu. Nah, di sini diambil nih fitness terbesar itu adalah yang individu pertama. Nah, ini datanya disimpan. Datanya disimpan di situ. Nah, kemudian di sini ada yang namanya fungsi crossover sama mutasi. Nah, crossover itu dia bakal ngegabungin sisa yang tadi ini. Nah, itu ngegabungin biar dapat individu baru gitu. Terus buat yang mutasi itu, nah nanti salah satu individu secara acak itu nanti angka dalam kromosomnya ini, nah ini angka-angka ini secara acak itu bakal berganti dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0 gitu. Jadi itu namanya mutasi gitu. Nah, di sini langsung aja ke prosesnya untuk mutasi dan crossover. Nah, di sini pertama itu kan kita udah dapat nih fitness terbesar atau individu yang saat ini paling terbaik lah. Nah, kita bikin populasi baru dulu. Nah, kita tambahin dulu yang tadi, yang terbaik tadi, yang paling tinggi fitnessnya, kita tambahin ke populasi baru. Karena apa? Karena dia bakal terus dipakai sampai akhir. Kalau dia emang terbaik sampai ada yang menggantikan gitu. Makanya dia ditambahin ke populasi baru. Terus lanjut ke
proses crossover sama mutasi dari sisa-sisanya. Kan tadi kan yang apa sih namanya ini? Yang terbaik, fitnessnya terbaik tadi udah dimasukin ke populasi baru. Nah, sisanya itu dimutasi sama di crossover. Nah, di sini apa namanya, di looping sebanyak populasi barunya. Nah, yang pertama itu apa namanya, di crossover dulu. Nah, kita ambil secara acak dari populasi yang ada. Jadi dari populasi saat ini atau populasi yang awal tadi itu diambil secara acak. Kemudian dia di crossover antara pilihan satu sama pilihan dua. Nah, ini diambil dua ya. Nah, di crossover atau di kawin silang kalau bahasanya. Nah, dia bakal ngehasilin dua anak. Nah, dua anaknya ini dimutasi gitu. Jadi dari crossover ini nanti dimutasi. Jadi salah satu bitnya ini akan ada yang diubah gitu. Oke, lanjut ke sini. Nah, setelah dia di apa namanya? Dimutasi, dia bakal dimasukin ke populasi baru. Nah, kalau populasi barunya itu udah mentok atau udah ngelebihin udah maksimal dari populasi size atau populasi size-nya kan di sini kan 4 ya, total populasinya. Cuma 4 ya. Nah, kalau dia udah 4 si anaknya ini nggak bakal bisa masuk lagi gitu. Jadi dikecualiin. Kalau nggak dikasih gitu nanti populasinya bisa nembus sampai 2 kan sampai 5 gitu. Kan kita deklarasinya populasinya itu cuma 4. Kita lanjut ke populasi yang terbentuk. Nah, kalau kita kan tadi kita udah nge-crossover sama ngemutasi. Nah, dia bakal ngebentuk populasi baru tuh. Nah, populasi barunya itu ketemu nih. Populasi barunya yang tadi nih. Nah, itu dapat 4 populasi baru lagi. Nah, yang pertama ini, individu satu ini itu ada dari yang ini. Nah, tadi. Dari yang sini nih. Fitness terbaik dari individu satu ini. Kan tadi populasi awal dia ada fitness terbaiknya itu yang individu satu. Nah, ini jadi sekarang dia jadi di sini. Nah, dia apa namanya, dia ikut lagi lah ke populasi yang baru ini buat dicek lagi apakah dia masih paling terbaik atau enggak gitu. Nah, disinilah prosesnya itu berjalan selama 20 generasi. Tadi kan baru generasi awal ya, atau populasi awal lah, baru generasi satu. Nah, di sini eh, saya ngelup sebanyak 20 generasi buat ngecek apakah individu yang terbaik itu terus-terus terbaik sampai akhir generasi gitu. Jadi ini kan ke bawah nih. Nah, di sini pertama itu saya di sini simpan dulu history fitnessnya buat dicetak nanti biar apa namanya, ada visualnya gimana semua apa namanya fitnessnya itu yang kepilih gimana gitu. Terus ini kromosom terbaik global ini adalah kromosom yang bakal kita pakai sampai akhir nanti atau yang paling terbaik dari proses GE ini. Nah, untuk fitness terbaiknya adalah fitness dari kromosom terbaik ini gitu. Nah, di sini saya looping sebanyak sisanya kan satu generasi udah berarti tinggal 19 generasi lagi gitu. Nah, di sini yang pertama itu kita ngitung fitness dari sisaan tadi. Yang ini nih. Gimana ya tadi? Nah, ini nih. Yang ini kan tadi belum dihitung nih fitnessnya. Kita baru crossover sama mutasi dari generasi awal. Nah, dia kan dapat generasi maksudnya dapat populasi baru nih. Generasi kedua. Nah, di sini kita langsung eh hitung fitnessnya. Nah, habis dihitung sama kayak tadi, kalau habis dihitung fitnessnya, dia kan dapat tuh fitnessnya. Diambil lah itu fitness yang paling tinggi. Nah, habis diambil di sini kan tadi fitness terbesar global itu ada di individu satu ini. Nah, di sini selama dia apa namanya? Selama dia masih tetap terbesar dari yang generasi sekarang, dia bakal jadi tetap jadi terbaik secara global gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih baik dari dia, nah dia bakal tergantikan gitu. Jadi di sini ada pembaruan jika kromosom terbaik secara global itu jika ada kromosom terbaik secara global yang baru gitu. Jadi yang sebelumnya apa sih ini tadi? Nah, yang sebelumnya kan protein, lemak sama serat, dia itu yang paling terbaik nih secara global. Misalnya ada individu baru yang lebih terbaik nih, fitnessnya lebih gede. Nah, si yang sebelumnya itu bakal tergantikan sama yang terbaik terbaru gitu. Nah, di sini abis diubah yang globalnya terbaik, sini
bakal ngelakuin yang namanya crossover sama mutasi lagi. Jadi proses itu berulang sampai ke generasi terakhir gitu. Jadi pertama buat populasi baru dulu. Nah, populasi baru ini ditambahin ke apa namanya? Hasil generasi terbaik generasi itu. Kayak yang populasi awal tadi. Misal generasi kedua nih dapat satu nih yang paling terbaik. Nah, nanti bakal dibawa lagi ke generasi ketiga. Kalau dia masih terbaik di generasi ketiga, dia bakal dibawa lagi sampai ke generasi keempat dan seterusnya. Kalau dia masih sampai ke generasi 20 dia masih terbaik, nah itu yang bakal diambil nanti gitu. Jadi gitu alurnya. Nah, kemudian di sini seperti tadi ada mutasi sama crossover, untuk crossover itu dia ngambil dua secara random dari generasi saat ini. Kemudian di apa namanya? Di crossover, setelah itu dapat anak, terus anak-anaknya itu dimutasi. Kemudian habis itu dimasukin ke populasi terbaru dan proses itu berulang-ulang terus sampai 20 generasi. Nah, untuk visualnya itu seperti ini. Di generasi kedua, di sini dia dapat yang terbaik itu masih 0,7515. Nah, ini ada di individu 1 sama individu 2. Nah, ini untuk yang terbaik ini bisa kita ambil yang paling atas. Kemudian kita bawa ke generasi ketiga. Nah, ini dibawa lagi ya, sama ya ini. Tuh, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, ini masih sama ya. Nah, di sini juga dia masih yang terbaik. Nah, dibawa lagi ke generasi keempat. Di generasi keempat ini dia masih terbaik. Nah, dibawa lagi lah dia ke generasi kelima. Ternyata di generasi kelima sama juga nih, masih terbaik. Dibawalah dia ke generasi keenam. Nah, di generasi keenam ternyata ada yang lebih baik dari dia, yaitu individu 4 di generasi keenam. Nah, gantilah dia. Jadi yang terbaik saat ini adalah si generasi ke-6 ini gitu. Terus di sini dia dibawa sampai ke paling ujung. Nah, di sini nih. Di sini dia dibawa sampai ke sini nih. Nah, di generasi ke-9 ternyata ada yang nilai fitnessnya lebih gede lagi dari si yang ini. Tadi kan 0,8940. Ternyata ada yang 0,8980. Digantikan lagi dia. Jadi yang individu 1 ini diganti oleh individu 2 di generasi ke-9. Jadi sekarang populasi terbaik globalnya itu ada di individu 2 ini. Nah, ini dia dibawa sampai ke akhir. Nih, karena dia udah yang paling terbaik tuh. Sampai di generasi ke-20 dia tetap yang terbaik gitu. Jadi di sini apa namanya untuk kromosom yang terbaik terakhir itu ada di 11100 atau kalau di fiturnya itu ada di protein, karbohidrat sama lemak dengan akurasi 0,8980 gitu. Nah, setelah kita dapat nih apa namanya fitur yang terpilih yang mau kita evaluasi ke model, yang mau kita taruh training ke model gitu. Kita dapat nih yaitu fitur protein, karbohidrat sama lemak. Nah, di sini kita bakal latih si modelnya ini make data fitur yang kita dapat dari GE tadi gitu. Nah, kita ambil dulu indeks yang kepilih. Indeksnya itu indeks 0, 1 sama 2 itu yang kepilih. Kemudian eh di sini kan tadi kan kita apa namanya? Punya data train sama data test. Nah, di sini kita masukin dia ke data train sama data test gitu. Kemudian kita apa namanya? Bangun modelnya pakai KNN. Nah, di sini. Nah, kemudian kita training nih, model akhirnya kita training pakai data latih. Pakai data latihnya. Setelah kita training pakai data latih, kita coba prediksi pakai data tes tadi gitu. Nah, setelah kita prediksi pakai data tes, kita lihat akurasinya itu dapat berapa di sini gitu. Kita pakai akurasi score, precision score, recall sama F1. Nah, di sini didapatkan itu seperti ini. Hasil akurasinya itu untuk akurasinya itu ada di 0,8980 atau sekitar 89,80%. Untuk precisionnya itu sekitar 89,67, untuk recallnya itu 89,80 dan untuk F1 skornya itu ada di 89,72%. Nah, overall ini termasuk sangat baik karena hampir menyentuh angka 90%. Sedikit lagi ini menyentuh angka 90%. Jadi ini termasuk
sangat baik untuk akurasi model KNN ini gitu. Terus di sini ada grafik konvergensi. Nah, ini adalah grafik dari si GE tadi. Nah, ini grafiknya seperti ini. Di awal-awal generasi itu kita dapat sekitar 0,7 berapa tadi? 75. Nah, 0,7510, 7510. Nah, di generasi awal-awal itu kita dapat sekitar 0,7. Nah, sekitar generasi ketiga itu mulai naik ke 0,75, 0,75 ke atas. Nah, terus di generasi keempat dia naik ke 0,875 ke atas. Nah, sampai ke generasi ke-14 dia naik lagi sampai ke 0, berapa tadi? 89. Ya, 0,8980 gitu. Terus sampai ke generasi 20 ternyata si 0,8980 ini adalah yang terbaik gitu. Ini adalah grafik konvergensinya. Terus untuk visualisasi hasil akhir modelnya itu kita menggunakan saya menggunakan confusion matrix. Nah, seperti ini visualisasinya. Nah, jadi untuk prediksinya itu lumayan gede di sini. Jadi untuk yang medium itu eh, apa namanya? Hasil benarnya itu sekitar 679 data. Kemudian ada 205 untuk low dan 14 untuk high. Jadi yang 679 itu untuk yang medium. Mungkin di sini ada sedikit miss dari modelnya, itu ada di si low yang harusnya itu medium. Si model ini malah ngeprediksi dia low. Kemudian yang harusnya yang harusnya medium malah diprediksi sebesar 6 itu adalah high sama si modelnya. Kemudian untuk yang harusnya low dan diprediksi high di sini tidak ada karena terlalu jauh ya. Kalau misalnya seharusnya itu kalorinya rendah malah diprediksi high sama si modelnya, itu nggak mungkin. Maka dari itu di sini dia 0 dan di sini juga 0. Kemudian untuk yang di sini yang seharusnya high diprediksi high itu ada 14, di sini berarti benar sekitar 14. Kemudian yang diprediksi harusnya itu high malah dia medium sama modelnya itu ada 10, dan yang seharusnya itu low malah diprediksi sebagai medium ada 45. Oke, mungkin di sini kelihatannya lumayan banyak, ada hampir 100 ya. Tapi kalau dilihat dari sini itu jauh karena yang diprediksi medium benar medium itu ada 600-an gitu. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu dari eksperimen model yang apa namanya saya buat ini, keberhasilan optimasi dengan genetik algoritma ini lumayan efektif ya buat ngelakuin fitur selection. Karena dibandingkan kita pakai cara manual yaitu trial and error, nah DGA ini mampu memvisualisasikan DGA ini mampu mensimulasikan proses evolusi untuk menemukan kombinasi fitur nutrisi yang paling relevan. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari grafik konvergensi ini. Nah, di awal-awal ini dia udah nebak apa namanya lumayan tinggi ini. Di awal-awal ini dia udah nebak yang paling tinggi. Walaupun untuk yang maksimalnya itu ada di generasi ke-14 ya. Tapi di generasi awal-awal itu udah lumayan tinggi gitu. Hampir hampir tinggi, bahkan hampir maksimal. Oke, untuk performa KNN-nya, metode KNN ini yang digabungkan dengan apa namanya pemilihan fitur GA itu berhasil mencapai akurasi yang sangat bagus karena berada di angka 89% untuk semua apa namanya semua kondisi semua apa namanya karena apa namanya ada di angka 89% untuk semua apa namanya aspek, ada yang akurasi, presisi, recall, dan F1 score ini berada di angka 89%. Nah, kemudian untuk confusion matrixnya itu dia apa namanya menggambarkan sangat sedikit apa namanya kesalahan atau miss dari si modelnya ini gitu. Kemudian untuk analisis hubungan datanya, nah di sini tingkat akurasinya ini sama fitur yang kepilih itu sangat relevan dengan apa namanya dunia nyata di ilmu gizi. Jadi jumlah apa namanya jumlah kalori sebuah makanan itu pada dasarnya hasil kalkulasi dari kandungan
utamanya yaitu lemak, karbohidrat, sama protein. Nah, di sini kan tadi dapatnya itu lemak mana sih? Nih, lemak, karbohidrat sama protein gitu. Jadi ini sangat apa namanya relevan dengan ilmu gizi yang ada di dunia nyata. Walaupun tadi kita hapus apa namanya kolom kalori. Nah, kalau kolom kalori itu dimasukin ini mungkin akurasinya hampir sempurna gitu. Makanya kita drop kolom kalorinya itu biar si model ini nggak curang buat ngeprediksi apa namanya ngeprediksi hasil akhirnya gitu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan eksperimen menggunakan apa namanya metode algoritma KNN Nickburn dan genetik algorithm. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.